Kucintai daripada ibadah semalam.
Dan kecalaan kenyang itu yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi hasaba ibnu Adam luqaymatun yuqimna sulbahu wa in kana la budda fa'ilan fansulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi." Artinya tiada sesuatu kejahatan manusia yang terlebih daripada kejahatan memenuhi akan perutnya dengan makanan. Nah, orang selalu kanyang tak kanyangan. Namun yang makan tuh sampai kadang ada awal makan lagi, hampir kanyang benar makan. Itu di sini kecelaan. Kali tahun orang makan, orang sama usulannya sini juga. Nah, itu kanyangan luar biasa. Maka setiap kali makan hingga ada kanyang terus. Nah itu kejahatan. Dan memadailah anak Adam itu memakan ia akan sedikit makanan yang mendirikan akan pinggangnya pada berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu di sini. Nah, memakannya supaya awal berdiri ibadah. Jadi makan kita banyak ibadah yang mana kita sembahyang. Kalau punya ada makan lama urat, ada sembahyang. Nah itu jadi makan itu saja ibadah. Itu justru. Dan jika tak dapat tiada yang mengerjakan akan makan itu, kadang kalau ada makan, tahunya ada makan kita makan. Nah, kadang kalau ada makannya, sakit perutnya, lapar perutnya, ada bawahnya ada makan apa. Maka hendaklah ia membagikan akan perutnya itu kepada 3 bagian. Ada 3. Apa-apa? Sebagi bagi tempat makanannya. Jadi perut itu dibagi 3. Sebagian untuk makan, sebagian akan perutnya itu kepada 3 bagi makanan, sebagai bagi tempat makanan, sebagi bagi tempat makanan, dan sebagi bagi tempat minuman, dan sebagi lagi tempat napasnya. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama sebagian perut itu untuk isinya makanan. Kemudian yang kedua isinya minuman. Yang ketiga isinya itu napas. Kemudian bak makanan apa jangan kanyangan pada kau enak lagi. Nah, karena kanyangan kayak bakar. Jadi jadi manasihati kita nih. Jadi 3 bagian perut itu makanan, minuman, dan napas. Jangan dihibaki dijajah dengan makanan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tumitul qalba bi kasrati ta'ami wasyarabi. Fa innal qalba kazzarbi yamutu idza kasra alaihi ma'u." Artinya jangan kamu matikan akan hati kamu. Jangan dimatikan hati. Dengan apa? Dengan banyak makan. Banyak makan. Tiba makan apa? Kurang sapiringnya 3. Nah, jadi cukup sepiring. Nah, maka bahwasanya hati itu seperti tanaman.
hati tadi terendam lalu mati. Mati itu apa? Kada awal beribadah, kada terbuka-buka hati untuk beribadah, kada terbuka-buka hati untuk belajar, kada terbuka, dan itu namanya mati hati. Kada terbuka hati untuk melaksanakan perintah Allah, itu mati hati. Dan tersebut di dalam kitab At-Taurat, Inna Allah Ta'ala yubghidul habbar al-samina. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala benci orang yang alim, yang gemuk tubuhnya. Jadi ada di dalam Taurat. Taurat itu turunnya kepada Nabi Musa, kitab Taurat. Jadi kitab Taurat, nama kitab yang kita wajib mengimani ada 4: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, kita imani. Taurat turunnya kepada Nabi Musa, Injil turunnya kepada Nabi Isa, Zabur turunnya kepada Nabi Daud, Al-Quran turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga-tiga kitab ini tak kumpul di dalam Al-Quran. Walaupun kita wajib mengimani Al-Quran itu apa? 4 kitab ini yang wajib kita pelajari Al-Quran. Karena disuruh melajari Taurat ada, melajari Injil ada juga, Zabur ada juga. Kenapa? Karena sudah terkumpul di dalam Al-Quran. Dan kitab-kitabnya ini, tiga ini wajib kita ingat. Cuma kenapa bahasanya bahasa apa? Taurat na asli, Zabur na asli, Injil na asli. Kada pernah tahu lah. Kalau ada Injil, ada Injil bahasa Indonesia, ada Injil. Zabur. Apa kita melihat Injil Barnabas? Kita baca bahasa Indonesia Injil. Nah aslinya mana? Nah itu yang kita wajib kita imani kitab Allah SWT. Dan tadi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Inna Allah Ta'ala yubghidul qari as-sami. Bahwasanya Allah Ta'ala benci akan orang yang qari, pembaca Quran, yang gemuk tubuhnya. Dan daging tersebut di dalam hadis, Innal aqla ala shibai yurisul baras. Artinya bahwasanya memakan di atas perut yang kenyang itu mempusakai akan penyakit supak, jelas kita calak baras calak, namun putih itu calak namanya, putih panah-panah itu. Ada orang membuat panaman di awal itu panau, tiba sampai ke Makkah mandi baju Zamzam. Alhamdulillah hampir panaunya kedua panau. Baras. Wallahu a'lam. Faslun bi bayani fawaidil ju'i wal afatis shibani. Ini suatu pasal pada menyatakan beberapa faedah lapar dan menyatakan kebinasaan kenyang. Faedah lapar itu 10 perkara. Jadi ada 6 faedah kita lapar. Ada 10 untungnya. Apa yang pertama, lapar itu menyucikan akan hati dan menerangkan akan dia
dan membukakan akan mata hati. Nah itu kalau kisah, kalau sirah Nabi itu sering lapar daripada renyah. Ya Aisyah, dapat kita makanan ujar saya. Ada ya Rasulullah. Ampun ya Rasulullah. Apakah Rasulullah miskin? Tidak ada. Sini mau makan orang. Siapa yang belum makan lagi? Jadi dari makan lagi, membawa makan orang. Nah, dari sampai diceritakan bahwasanya sini itu saking laparnya Paul, dia hendaki berguru di dalam sini lalu dia di Paul supaya jangan Paul sakit, supaya Paul jangan berbunyi, jadi dia hendaki berguru supaya menahan Paul supaya jangan berbuka. Itu saking laparnya. Nah jadi orang lapar itu mau menyucikan hati dan menerangkan akan dia hati, membukakan akan mata hati. Buktinya di dalam puasa kita lapar mulai jam 9 ada rasa lapar harus 10 sampai sore sampai buka puasa lapar, tapi hati kita itu senang, nyaman, tenang hati. Damai hati puasa. Itu namanya adalah hati kita tenang. Kenapa? Sebabnya lapar hati. Nah itu dikisahkan di sini. Dan kenyang itu mengurangkan akal dan membutakan akan mata hati dan mematikan akan dia dan akannya nanti. Nah orang makan terus makan dia, makan masya Allah, makan terus kekenyangan itu bisa mematikan hati kita. Api hati mati itu ada terbuka untuk berbuat kebaikan, kemudian mati hati. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahyu qulubakum biqinnati dzikri wasyibai wa tahhiruha bil ju'i wa tasqu tariqun. Artinya hidupkan olehmu akan hati kamu itu dengan sedikit tertawa, jangan banyak tertawa, dan sedikit kenyang. Itu jadi Nabi itu mematikan hati. Dan sedikit-sedikit itu tertawa, kita tawa halus. Dan sedikit kenyang, artinya jangan kata nyaman. Dan sucikan olehmu akan hati kamu itu dengan lapar, supaya jadi suci dan jadi lembut hati itu. Nah itu sini menasihati kalau kita. Faidah yang kedua, lapar ini. Lapar itu melembutkan hati dan dengan hasil lezat munajat akan Tuhannya, dan dengan dia hasil lezat di dalam berbuat ibadah akan Tuhannya, dan lezat di dalam zikrullah Ta'ala. Arti lezat itu nyaman di ibadah Allah. Coba kan namanya kalau kita tuh makan nyaman, itu bisa dari nyaman, makan nyaman, nampaknya itu nyaman santai. Nah, bagi pasangnya ada nyaman di ibadah, tapi namanya lapar. Tapi kadang kelaparan, memang jangan kelaparan. Nah, kadang kenyangan maksudnya itu nyaman di ibadah. Kata Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala,
berdampak belakangku itu dengan parutku. Jadi parut ini berdampak ke belakang, artinya kintes parut itu nyaman di badan. Ada itu sendiri. Jadi kita ini kalau Garuda dan parut pada dada dan parut. Nah, ada sini menuju sukna sini apabila parut sini itu berdampak belakang ke belakang kintes parut. Itu aja sih. Dan lagi dia berkata, Syekh Sulaiman tadi Ad-Darani, al-qalbu idza ja'a wa 'atasha safa wa raqa wa idza shabi'a amiya wa ghaluza wa nam. Artinya hati itu apabila lapar dan dahaga niscaya suci ia dan lembut ia, dan apabila kenyang ia niscaya buta ia dan keras ia dan tidur ia. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, apa lapar itu? Lapar itu memecahkan akan hati dan menghinakan akan dia dan menghinakan takabur. Nang lapar tadi menghilangkan takabur. Takabur itu sombong, tidak masuk surga dari Nabi apabila ada di hatinya itu sekedar zarrah, sekedar amal samu. Apabila ini ada sombong, tidak akan masuk surga. Kenapa jadi demikian? Karena nang sombong itu adalah asal-asalnya dari iblis. Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis, menyuruh malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Illa iblis aba wastakbara, enggan dan sombong. Kemana akhirnya? Ke neraka. Padahal iblis itu beribadah 80.000 tahun beribadah. Karena satu ini ada mau sujud dengan Nabi Adam, karena sombongnya kemana? Ke neraka. Kenapa jadi sombong? Merasa dirinya itu khalaqtahu min tin. Adam itu diciptakan dari tanah. Wa khalaqtani min nar. Allah menciptakan aku dari neraka. Jadi dari api. Jadi baik aku pada Adam. Adam hanya jadilah aku sudah 80 tahun dari ibadah. Masa aku 60 kali sujud kepada Nabi Adam hanya anu dan depan Allah. Padahal Allah menyuruh. Kalau abang bukan wasabara wa kana minal kafirin. Jadilah jadi orang kafir. Nah, gara-gara apa? Gara-gara sombong. Hati-hati sombong, takabur, dan menghilangkan kesukaan di dalam dunia. Kada mandang dunia di hati. Dan takabur itu asal segala zalim dan asal melupakan akan Allah Ta'ala. Ya tadi iblis tadi lupa ingat bahwa nama nyuruh sujud lawan Nabi Adam itu Allah. Iya aku. Gara-gara sombong, gara-gara merasa baik pada Nabi Adam. Kadang aku sujud lawan Nabi Adam hanya anum bulan belum jadi ibadah macam-macam lagi. Aku sudah ini disuruh sujud Nabi Adam pada aku. Lalu melupakan akan Allah Ta'ala. Kadang aku lagi namanya siapa? Padahal namanya Allah Ta'ala. Kadang lagi lupa akan Allah Ta'ala. Nah, jadilah kafir. Tapi iblis syaitan ini meminta Allah supaya hidup sampai hari kiamat. Nah, terakhir mati sebelum malaikat maut itu iblis
Yang paling panisan mati sebelum malaikat maut. Iblis dulu malaikat maut mencabut iblis, roh iblis, dibalut iblis, dirantai, hanya kawat iblis mati. Dan iblis berjanji akan menggoda anak Adam, menyesatkan anak Adam, memasukkan supaya anak Adam masuk ke neraka, supaya anak Adam maksiat dalam Allah. Iblis gara-gara sombong dilaknat oleh Allah SWT. Dan tiada sesuatu yang terlebih memecahkan akan hati dan yang terlebih menghinakan akan dia melainkan lapar. Dan kembali hati itu kepada Tuhannya dan tetap ia kepada Tuhannya dengan khusyuk. Dengan khusyuk dia hati dari karena lapar. Serta melihat dirinya hina dan melihat dia akan Tuhannya itu yang amat mulia. Namanya tawadhu, namanya kadang merasa harap pada orang tawadhu, kami merasa harap pada orang itu namanya dia sombong. Dan dirikan inilah dan dari karena inilah bahwasanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu masa sangat lapar sih, hingga ia mengikatkan akan batu di atas perutnya Nabi. Maka datang makan Sayyidina Jibril alaihissalam, padahal disuruh oleh Allah Ta'ala menjadikan ia 2 bukit yang di Makkah itu emas. Datang kepada Nabi malaikat Jibril, ya Rasulullah, ulun jadikan ka gunung na 2 biji nang gunung jadi emas. Berapa dulu kira-kira kamu ini gunung dari emas Pak? Suci kan kira-kira. Kira-kira selalunya itu sudah bukitnya. 2 bukit yang di Makkah itu emas supaya jadi belanja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya Nabi kalau belanja gunung tadi 2 biji, jangankan emas, batu baranya kan suci Allah, apalagi emas umat kawan negara. Ini Nabi ditawari oleh malaikat Jibril. Maka enggan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada apa sih akan memberikan itu? Ada ceritanya kisah orang baca apa? Nah, apa namanya? Petani menyayur. Nah, sayur datang orang Aisyah, pian ini asiannya, dia minta bantu mana dia sudah sugi. Nah, yang kadang beribadah ya dia sendiri kita melihat. Nah, coba biji mereka biji bentuk sendiri gunung ini dari emas, bukan Pak, hanya pandak itu gunung emas. Nah, tapi kadang aku nak ini sudah nyaman pagi-pagi mencampur sambil berpikir Allah, campur menanam sayuran, nah dipanen sedikit, jual sedikit, itu namanya happy, artinya nyamannya sudah namanya aku bisi amas berbunyi-bunyi apa kira rumah. Jadi wali-wali Allah Ta'ala itu hendak menjadi akan sama dengan wali songo. Kalau
resah, malih songo nang wali jogo apa? Kali jogo Sari Jaya Kumpul itu dijual baju rumput tulisnya. Ada orang di sini tambahin malah upahan aja rumput. Ya orang sugi kali kadang mau, kadang mau menambah handak karena lawan dunia. Sehingga dicampur sini apa tadi? Pekarangan orang sugi tadi, maka ada emas. Ada emas. Ya sini hendak sugi itulah kawannya dicampur sini. Pekarangan ada emas 4 biji begitu. Tapi sini ada. Sabda Nabi SAW, maka bersabda ia dengan katanya, la bal aju'u yawman wa ashba'u yawman, fa idza ju'tu sabartu wa tadarra'tu wa idza syabi'tu syakartu. Nabi, artinya tiada aku berkehendak akan kekayaan dunia, tetapi biar aku lapar di dalam sehari dan aku kenyang di dalam sehari. Nah, ada lapar, ada kenyang sehari-sehari sini. Maka apabila aku lapar, niscaya aku sabar dan aku memohon kembali kepada Allah Taala serta menandahkan diriku kepada Allah. Apabila aku kenyang, niscaya aku kembali kepada Allah Ta'ala serta mengucap aku syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur. Apa ucapan syukur? Alhamdulillah alhamdulilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Alhamdulillah Allah telah memberi aku makan, Allah telah memberi aku minum. Wa ja'alani minal muslimin, jadilah aku ini daripada orang-orang non muslim. Gara-gara makan tadi syukurnya. Jadi sini apabila kenyang maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala,